Assalamualaikum Mbah, lanjut ya. Hari ini kita akan coba untuk scalpingan lagi di XAU ya. Kita akan kepuk maling tipis-tipis. Seperti biasa kita pakai price action saja ya. Kita melihat momentum candle. Secara price action ini momentum candlenya bullish Mbah ya. Karena pergerakan yang sebelumnya itu memang terbilang cukup bearish, tetapi dari candlestick sebelumnya yang kebentuk dia sudah membuat shadow atau membuat liquidity, dan di sini dia ada liquidity Mbah. Dan sebelumnya di candlestick yang berjalan saat ini dia sempat naik ya, lalu turun masuk ke area liquidity dan dia ini mulai naik kembali Mbak. Jadi kita akan coba untuk cari area base atau area penting terdekat ya di time frame yang lebih kecil untuk continuation trend ya. Oke, di M1 oke masih jauh ini Mbak. Cuman nggak apa-apa, kita akan tunggu pada area ini, nanti dia masuk area zone ini kita akan langsung eksekusi buy posisi Mbak. Tunggu dia turun sebentar. Oke, kita akan ini lotnya gede banget Mbak. Kita pakai risk and reward ratio 1:1 saja Mbak. Seperti biasa ya, risknya kita taruh di 25 USD. Jadi nanti jika sudah dapat atau dia sudah running di 25 USD, kita akan close secara manual. Oke, masuk. Kita sudah masuk ke area penting, kita atur SL nya di 25 USD. Oke, di area sini. Nanti saat dia naik atau running ke 25 USD kita akan langsung close posisi Mbah. Dan ini merupakan setup yang cukup cakep banget Mbah. Kenapa? Karena di H1 ini kan sudah momentumnya cukup bullish Mbak ya untuk pergerakannya, karena sudah ada penolakan pada candlestick sebelumnya. Dan di M1 yang kita gunakan sebagai area entry itu di sini dia membentuk sebuah pola ya. Dia turun, naik, nge-sweep ya. Lalu dia naik lagi, nge-break, membuat change of character, dan ini merupakan area order block Mbak ya. Dia masuk ke area order block, harusnya sih ada tekanan untuk naik ke atas. Jadi hanya seperti ini saja untuk setup Simbah ya. Jadi konsep trading Simbah itu nggak neko-neko ya, nggak terlalu banyak garis, nggak terlalu banyak pasang indikator. Bahkan kalau untuk scalpingan kayak gini Simbah malah nggak pernah pakai indikator ya. Kita khusus menggunakan setup momentum candle saja, atau price action dari pergerakan candle tersebut. Dia kuat kemana? Dia kuat naik ya kita entry buy, dia kuat turun ya kita entry sell. Tapi itu semua nggak asal nebak entry buy sell-nya Mbah. Kita juga harus melihat konfirmasi pada area penting, khususnya pada time frame yang lebih kecil. Itu tergantung patokannya di mana. Kalau untuk scalpingan kayak gini Mbah, patokan eksternal itu di H1 ya, sebagai external time frame-nya, dan internal time frame-nya itu kadang di M5, kadang di M1, tergantung mana yang lebih bagus ya untuk setup entry kita, atau area pentingnya itu di mana kebentuknya itu lebih dekat. Dan karena di sini kebentuknya ada area penting di sini nih, makanya saat tadi dia masuk ke area zone, Simbah langsung eksekusi buy. Apalagi ini sudah membentuk konfirmasi change of character ya, dimana dia sudah membuat sweep ya, lalu dia naik membuat CH dan dia turun masuk ke area OP. Nah, harusnya sih market ada pantulan ke atas ya, mengikuti pola tren pada area H1 tadi. Oke Mbak, aja lali karo disambi ngopi, tapi kopi ini Simbah wis entek. Simbah tak sambil udut wae. Ini bentar lagi masuk ke London Session ya. Ayo dikit lagi yuk. Kita pakai R1:1 saja, masuk di 25 USD, kita akan langsung close posisi Mbak. Yuk dikit lagi, harusnya sih sampai ya. Harusnya dia bisa lah mengejar pada area liquidity Mbak. Ini kan ada liquidity nih, kebentuk nih. Harusnya ini bisa naik sampai ke sini. Melihat structure marketnya ya, structure market yang kebentuk pada M1 dan di A1 tadi, secara eksternalnya itu masih cukup bullish, dan harusnya kalau di internalnya seperti ini dia bisa naik mengejar liquidity yang di sebelah sini. Yo dikit lagi Mbak, ini sudah berapa ini? Sudah 18 USD, 19.
tinggal dikit lagi ke 25 USD. Oke, semoga saja sinyalnya nggak hilang-hilangan lagi mbak, soalnya dari kemarin tuh sinyalnya hilang-hilangan, makanya Simba baru bikin konten ya, karena males lihat sinyalnya hilang-hilang terus. Simba trading sendiri aja kadang jengkel ya, karena sinyalnya sering hilang. Apalagi kalau bikin konten kayak gini dan sinyalnya hilang-hilang, itu malah tambah jengkel nantinya. Ayo dikit lagi. Ya harusnya masih ada set sini, harusnya masih ada gebrakan ini mbak. Ayo naik gas. Cuman ini, nah di sini harusnya sampai lah, harusnya sampai area sini. Yo, pergerakannya kenceng banget ini mbak. Sayang kencangnya itu bolak-balik mbak, nggak ngetren ya. Tapi namanya market ya kayak gini, dia pastinya ada koreksinya, nggak mungkin dia naik terus-terusan ya. Kayak ada pergerakan sebelumnya dia naik membuat area base kan, dia naik, habis itu dia turun koreksi masuk ke area pentingnya ya, setelah dia membuat change of character di sini ya, CHOCH. Nah di sini saat dia masuk ke area penting sebelumnya, dia harusnya sih ada gebrakan untuk naik. Yuk 19 USD, dikit lagi ya di 25 USD mbak. Dan untuk teman-teman yang tertarik yang menggunakan metode ini atau cocok dengan gaya trading yang Simba gunakan juga, itu teman-teman bisa pelajari video-video Simba sebelumnya ya. Jika dirasa video ini sampai kurang paham, bisa putar ulang video-video Simba yang lama. Karena dari dulu sampai sekarang gaya trading scalping Simba itu nggak pernah berubah ya, cuman seperti ini saja. Kecuali kalau untuk day trading atau swing itu Simba kadang pakai indikator ya, pakai Fibo juga ya, untuk memastikan area entry-nya itu persisi apa belum gitu ya. Ya pakai beberapa konfirmasi lah. Tapi kalau untuk scalpingan kayak gini Simba lebih dominan nggak pakai indikator sih, lebih ke price action saja untuk melihat tekanan harganya itu lebih kuat naik atau turunnya mbak. Jadi semisal cocok dengan gaya trading Simba, silahkan teman-teman pakai ya. Kalau untuk manajemen resiko itu sesuaikan dengan modal masing-masing. Jangan ngikutin Simba jika dirasa resiko yang Simba gunakan itu terlalu besar ya. Bisa diperkecil di $5 atau $10. Cuman kalau dirasa resiko Simba ini terlalu kecil, nah itu ya teman-teman bisa naikin. Pokoknya intinya ya itu sesuaikan dengan modal sampean ya. Dan di sini kalau untuk scalping, pastikan teman-teman sudah harus menentukan dari awal risk and rewardnya berapa. Di 1:1 atau di 1:2. Jadi jangan terkecoh untuk geser-geser SL atau geser-geser TP mbak. Jadi sesuai dengan plan awal niat kita tradingnya itu mau scalping dengan risk and reward ratio berapa. Dan di sini jangan ngarep ya, kalau mau modal kecil langsung untungnya gede, itu nggak bisa mbak. Jadi kita dari awal itu sudah harus menentukan set ya, berapa risknya berapa, TP nya itu di berapa. Jadi kalau sudah masuk ke zone TP ya kita close gitu ya, kita cari setup lainnya lagi. Jangan geser-geser SL, jangan geser-geser TP. Karena kalau nanti keseringan geser SL atau TP, nanti teman-teman nggak bisa belajar dari kesalahan ya. Jadi SL di market itu bukan suatu aib ya, tapi suatu bagian dari perjalanan kita maraton di forex market ya. Karena dari kita kena SL itu kita bisa belajar atau memperbaiki kesalahan sebelumnya. Kalau kita sering geser-geser SL itu nanti kita nggak dapat ilmunya Pak. Semoga paham ya. Oke, dikit lagi yuk, satu sentaan lagi. Oke, sudah masuk di 20. Aduh, turun lagi Mbak. Nanti kita tunggu agak dia nge-slow dulu Mbak ya. Jadi biar nggak terlalu gonjang-ganjing pergerakannya. Oke, udah 30 USD, kita akan close posisi 32 USD. Oke, jadi hanya seperti ini saja Mbak untuk konsep gaya trading Simba. Jika tertarik teman-teman bisa gunakan. Jika nggak cocok dengan gaya trading sampean ya nggak usah dipakai. Salam dari saya.
Simbak info, ojo lali mbah tuku sego pecel.